Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, ya kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi yang barakah ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, mengumpulkan kita dari salah satu taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barakahnya kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita ya sehingga kita bisa mengamalkan ya setiap kebaikan-kebaikan yang kita pelajari dan bisa meninggalkan setiap keburukan yang kita ketahui ataupun yang kita pelajari. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kaifa halukum? Semoga ya antum semua selalu berada dalam keberadaan ya yang sehat, dan semoga antum juga bisa terus mendasari setiap aktivitas hari-hari antum dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah merupakan pintu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan yang kemarin, pertemuan kita yang ke-11, kita sudah memulai pembicaraan kita tentang babu adab dhiyafah. Bab yang menjelaskan kepada kita tentang adab-adab atau akhlak-akhlak yang perlu kita ketahui yang berkaitan dengan pertamuan. Sekarang kita lanjutkan sedikit. Kemarin yang pertama, wajibnya menjawab sebuah undangan atau menghadiri sebuah undangan. Adab yang kedua, yaqulul muallif rahimahullah wa hafizahullah taala, ikramud dhaifi wajibun. Ya, memuliakan tamu itu hukumnya wajib. Jadi kalau ada saudara kita, sahabat kita yang datang bertamu ke rumah kita, maka ketika itu kita wajib untuk memuliakan tamu tersebut. Mana dalilnya? Al-hadithu qadiyatun biwujubi ikramid dhaifi wan nadab ilaihi. Bahkan hadis-hadis yang ada ya banyak menjelaskan tentang wajib ya bagi pemilik rumah untuk memuliakan tamu-tamu yang datang kepada mereka. Di antaranya, fa'an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala qulna ya Rasulullah innaka tab'athuna fananzilu biqaumin fala yuqirrunana fama tara. Dari sahabat Uqbah bin Amir, dia pernah berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, kami pernah engkau utus ya untuk singgah di sebuah kaum, maka kami pun singgah di kaum tersebut. Fala yuqirrunana, namun mereka tidak memberikan kemuliaan kepada kami, atau mereka tidak memuliakan kami enggak disambut, kami tidak diperhatikan. Ya, fama tara, maka apa yang engkau ya lihat, apa pendapatmu? Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi kita bersabda kepadanya sallallahu alaihi wasallam, in nazaltum biqaumin ya fa'amaru lakum bima yanbaghi lidhaifi. Jika engkau singgah di sebuah kaum, di sebuah tempat, kemudian mereka memperlakukan kalian layaknya seorang tamu, memuliakan kalian, menyambut kedatangan kalian, faqbalu, maka terimalah dari mereka. Fa in lam yaf'alu fakhudhu minhum haqqad dhaifi alladhi yanbaghi lahum. Tapi jika engkau tidak dimuliakan, enggak disambut, enggak diperlukan sebagai seorang tamu, maka ambillah ya hak kalian dari mereka yang Allah wajibkan atas mereka. Di sini Nabi kita Muhammad SAW dengan tegas, ya kalau mereka tidak memberikan haknya kepada kita sebagai seorang tamu, maka boleh kita ambil kepada mereka, boleh kita minta, karena ini kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan atas mereka. Walafdhu Tirmidzi, in abau illa an ta'khudhu kurhan fakhudhu. Dalam riwayat yang lain, Nabi kita bersabda SAW, jika mereka enggan memberikan hak kalian, maka ambillah dari mereka walaupun membutuhkan cara kekerasan.
Wa kadzalika qauluhu sallallahu ketika sabda Nabi sallallahu yang lainnya adh-dhiyafatu thalathatu ayyam. Ya pertemuan itu berlaku sepanjang atau selama 3 hari. Wa jaizatuhu yaumun wa lailah. Dan yang wajib bagi pemilik ya rumah untuk menjamu memuliakan tamunya itu berlaku sehari semalam. Wala yahillu li rajulin muslim an yuqima inda akhihi hatta yu'thimahu. Dan tidak halal bagi seorang pemuda muslim ya untuk berdiam di tempat saudaranya atau menjadi seorang tamu sampai dia mendatangkan dosa bagi ya saudaranya. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yu'thimuhu? Mereka berkata heran, ya bagaimana seorang pemilik rumah atau seorang tamu itu bisa mendatangkan dosa bagi pemilik rumah. Qala yuqimu indahu wa la syai'a lahu yuqrihi bihi. Ya dia berdiam lama di sana sedangkan pemilik rumahnya tidak memiliki sesuatu untuk memberikan jamuan atau memuliakan mereka. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an, dari hadis yang kedua ini bahwasanya kalau kita hendak bertamu itu kita usahakan 3 hari saja, jangan lebih. Ya kenapa? Ya karena kita nggak tahu ya keadaan pemilik rumah, mungkin dia tidak memiliki harta benda ya untuk mereka muliakan kita dengannya, sehingga paling panjang itu pertemuan 3 hari, kecuali kalau memang ya pemilik rumah senang dengan keberadaan kita di rumahnya. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda maka cukup 3 hari saja. Kalau kita berlama-lama di sana mungkin kita bisa mendatangkan dosa bagi pemilik rumah. Kenapa? Karena mereka terkadang tidak memiliki sesuatu untuk memberikan jamuan kepada kita. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian faedah dikatakan di sini fil hadithi an-nahyu an baqa'id dhaif akthar min 3 ayyam. Hadis yang kedua tadi menjelaskan akan larangan ya tidak bolehnya kita melakukan pertemuan berlama-lama melebihi 3 hari. Hatta la yuqi man istadhafahu fil itham, sampai ya, agar jangan sampai sang tamu ini mendatangkan dosa bagi pemilik rumah. Imma bidzan bihi ma la yajuz, mungkin dengan prasangka buruk ya, atau mungkin menggibahnya atau dengan cara yang lain. Jadi intinya jangan sampai kita sebagai seorang tamu ya memberikan atau mendatangkan dosa bagi pemilik rumah. Oleh karena itu perlu kita perhatikan adab-adab yang ada. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah, adab yang ketiga istihbabut tarhib bidhuyuf. Adab yang ketiga dianjurkan kita untuk memberikan sambutan ya terhadap kedatangan seorang tamu, menyambutnya semenjak ia datang ya sampai mungkin ya dia pamitan untuk kembali ke rumahnya. Fa'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, adapun dalilnya ini dari sahabat Abdullah bin Abbas qala, beliau berkata lamma qadima wafdu Abdul Qais, ya ketika utusan dari kabilah Abdul Qais menemui Nabi SAW, ala Nabi SAW, qala, Nabi pun memberikan sambutan kepada mereka dengan mengatakan marhaban bil wafdil ladzi ja'u ghaira khazaya wala nadama. Marhaban, selamat datang. Ini sambutan yang hangat. Selamat datang ya untuk para utusan-utusan yang datang kepada kami tanpa ada rasa sungkan dan tanpa ada penyesalan. Jadi ini ungkapan-ungkapan terhib, dan bisa juga kita menggunakan ungkapan-ungkapan yang lain yang ya serupa dengan nada sambutan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian pengarang kitab mengatakan walladzi la syakka fihi, dan sungguh merupakan perkara yang tidak diragukan an istiqbal ar-rajul li dhuyufihi bi ibarat at-tarhib, dengan seorang pemilik rumah itu memberikan sambutan kepada tamunya dengan ungkapan-ungkapan ya sambutan wa masyabaha, atau ungkapan-ungkapan yang baik tadkhulus surur wal uns alaihim. Ini pasti bisa memasukkan kebahagiaan ya kepada dalam hati sang tamu, dan ini juga merupakan ya ibadah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu memasukkan kebahagiaan pada diri seorang muslim. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian adab yang keempat, madza yaqulu dhaif idza tabi'ahu man lam yud'a, apa yang harus dikatakan oleh seorang tamu jika dia membawa ya dalam kedatangannya ini
seorang yang lain yang tidak termasuk dalam undangan. Jadi kalau kita diundang oleh teman kita, tiba-tiba kita ingin mengajak anak kita atau sahabat kita untuk ikut datang ke undangan tersebut, sedangkan dia tidak dapat undangan dari pemilik acara. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang yang diundang, yang mengajak orang lain? Yaqulu kama qala Rasulullah, maka kita bisa mengatakan ya sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Fa'an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana minal ansari rajulun yuqalu lahu Abu Syuaib. Dahulu ada seorang dari Ansar yang bernama Abu Syuaib, wa kana lahu ghulamun luham. Dahulu dia memiliki seorang pembantu ya yang pintar memasak ya makanan yang terbuat dari daging. Faqala isna' li ta'aman. Dia berkata kepada pembantunya atau hamba sahayanya, buatkanlah untukku ya sebuah makanan, ad'u, yang aku ingin mengundang Rasulullah SAW, khamisa khamsatin, ya orang yang kelima dari lima orang. Orang pertama dari lima orang. Fada Rasulullah khamisa khamsatin, maka dia pun mengundang Nabi SAW. Fatabi'ahum rajulun. Tiba-tiba Nabi SAW diikuti oleh seorang pemuda. Ada orang pemuda yang keenam. Faqala Nabi SAW, maka Nabi pun berkata kepada pemilik rumah, innaka da'awtana khamsah. Ya engkau telah mengundang kami ya 5 orang. Dan ini wahada rajulun, dan ini ada orang keenam. Seorang pemuda yang keenam yang ikut bersama kami. Qad tabi'ana. Fa in syi'ta adinta lahu. Ya kalau engkau berkehendak, ya engkau izinkan dia ikut masuk bersama kami. Wa in syi'ta taraktahu. Tapi kalau tidak, maka engkau boleh ya melarangnya untuk tidak masuk ke dalam acara-acaramu. Qala bal adintu lahu, maka milik rumah mengatakan, la, bahkan aku izinkan dia untuk masuk ya bersamamu. Jadi ini dia ungkapan-ungkapan yang perlu kita ucapkan, yang perlu kita katakan kepada pemilik acara kalau kita mengajak orang lain yang tidak ya termasuk undangan-undangan. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang ke-12 ini. Semoga ada faedahnya dan bisa antum amalkan yang baik darinya dan meninggalkan yang buruk darinya. Wassallallahu wasallam ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.